Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita karena Engkau memberikan upah bagi mereka yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans di Konuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan 21 Maret 2022. Kita ambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Upah Kesetiaan. Ayat inti dalam buku Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dunia katakan perkara kecil, itulah yang membuat seseorang berhasil. Perbuatan kasih yang kecil, penyangkalan diri yang kecil, mengucapkan kata-kata yang sederhana yang dapat menolong hati-hati terhadap dosa kecil, inilah kehidupan beragama umat Kristiani. Pengakuan dengan ungkapan rasa syukur setiap hari, memperbaiki kesempatan secara arif, rajin menggandakan talenta yang dipercayakan, untuk inilah Tuhan memanggil kita. Ia yang setia menjalankan tugas kecil akan siap mengembang tuntutan kewajiban yang besar. Seorang yang ramah dan santun dalam hidup setiap hari, yang murah hati dan sabar dalam keluarganya, yang selalu bertujuan membahagiakan keluarga, akan pertama mengabaikan diri dan mau berkorban kalau diminta Tuhan. Mungkin kita mau menyerahkan harta kita kepada pekerjaan Allah. Hal ini tidak diperhitungkan kecuali kita berikan juga hati yang penuh kasih dan bersyukur kepadanya. Mereka yang mau menjadi penginjil di luar negeri harus lebih dulu menginjil di rumah sendiri. Mereka yang rindu bekerja di kebun anggur Tuhan harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan satu kebun anggur kecil yang dipercayakannya dalam pengawasan mereka secara hati-hati. Pada hari penghukuman, mereka yang setia dalam hidup setiap hari akan mendengar kata-kata ini. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kristus tidak memuji mereka karena pidato yang semangat atau kuasa kecerdasan yang diperagakan atau dengan sumbangan yang diberikan dengan murah hati. Melakukan pekerjaan kecil yang biasa diabaikan orang, justru itulah yang memperoleh upah. Amanat kepada orang muda, halaman 171 hingga 173. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kesetiaan ini umumnya kita menghubungkannya dengan tugas-tugas kecil sehari-hari. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10.
Tetapi saudaraku dalam Tuhan, kesetiaan ini bukan hanya tentang tugas-tugas kecil setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 130 paragraf 5. Dijelaskan, perjalanan yang paling jauh itu dilakukan dengan mengambil satu langkah satu kali. Langkah yang berturut-turut menyampaikan kita kepada ujung jalan itu. Rantai yang paling panjang adalah terdiri dari mata rantai yang banyak. Kalau satu mata rantai tersebut tidak baik, maka rantai itu pun tidak berguna. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, kesetiaan itu bukanlah suatu hal yang tiba-tiba terjadi, namun merupakan suatu proses. Perjalanan yang paling jauh sekalipun harus dimulai dengan satu langkah, dan terus melangkah, selangkah demi selangkah, hingga pada akhirnya tiba di tujuan. Satu langkah saja diabaikan atau tidak dilakukan, maka kita tidak akan tiba di tujuan. Kita harus setia melangkah sampai tujuan. Mengapa Roh Nubuat menggunakan ilustrasi ini? Kita lanjutkan dan masih dalam paragraf yang sama, Amanat kepada Orang Muda halaman 130 paragraf 5. Demikianlah pula halnya dengan tabiat. Satu tabiat yang seimbang sudah dibentuk oleh satu perbuatan yang dilakukan dengan baik. Satu cacat yang dipertumbuhkan gantinya dialahkan, menjadikan orang itu tidak sempurna dan menutupkan baginya pintu gerbang kota yang suci itu. Inilah tujuannya Roh Nubuat menggunakan ilustrasi tersebut. Karakter kita terbentuk bukan dalam semalam, tetapi melalui suatu proses, satu perbuatan baik demi satu perbuatan baik, hingga akhirnya karakter kita menjadi sempurna. Satu cacat saja yang terjadi, maka buyar semuanya, dan kita tidak dapat selamat. Kemudian Roh Nubuat juga menjelaskan yang berikut ini dan masih sehubungan dengan karakter. Kita baca dalam The Youth Instructor, Januari tanggal 17 tahun 1901, paragraf 5. Dikatakan, sebagaimana manusia membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Banyak pikiran yang menjadikan sejarah yang tidak tertulis dalam satu hari. Dan segala pikiran ini banyak pengaruhnya dalam pembangunan tabiat. Segala pikiran kita patut dijaga dengan keras, karena satu pikiran yang najis mengadakan satu kesan yang dalam atas jiwa. Pikiran juga harus dijaga dengan setia, bahkan dijaga dengan keras. Karena satu pikiran saja yang najis, maka itu merusak semuanya. Mengapa harus demikian? Karena segala pikiran kita banyak pengaruhnya dalam pembangunan karakter kita. Tidak heran Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan mengenai perkara-perkara kecil ini, hal itu berasal dari Allah sebenarnya. Allah lah yang terlebih dahulu menghidupkannya. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam The Youth Instructor, Januari 17 tahun 1901, paragraf 7. Pekerjaan Allah adalah sempurna seluruhnya karena adalah sempurna pada tiap-tiap bagian, betapapun kecilnya. Dijadikannya pucuk rumput yang kecil dengan teliti, sebagaimana dibuatnya dalam menjadikan sebuah dunia. Kalau kita ingin menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna, kita harus setia dalam mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil. Setia dalam perkara kecil adalah teladan Allah Bapa dan Anaknya, dan itu terlihat dalam alam ciptaan mereka berdua. Demikian juga kita harus setia dalam perkara kecil jika kita mau sempurna seperti Bapa dan Anaknya, khususnya setia dalam pikiran dan pertumbuhan karakter kita. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki kesetiaan dalam perkara-perkara kecil? Kesetiaan itu adalah bagian dari buah-buah roh. Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 34 paragraf 4. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Kita dapat mengeluarkan buah adalah dengan menerima Roh Kristus. Dan bila mana kita menerima Roh Kristus, maka itu artinya kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab hanya tinggal dalam Yesus kita dapat berbuah. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Buah apakah yang kita hasilkan saat kita tinggal dalam Yesus? Manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 menjelaskan, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam bahasa Inggris, beberapa menyatakan dengan istilah faith, dalam terjemahan lainnya disebutkan juga faithfulness. Bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita berbuah, yaitu buah-buah roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan salah satunya adalah kesetiaan atau faithfulness. Kita dapat setia dalam mengerjakan perkara-perkara kecil hanya dengan tinggal di dalam Yesus. Dan satu-satunya cara untuk kita tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima rohnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, khususnya dalam pikiran dan pertumbuhan karakter kita, agar Kristus tinggal dalam hati kita dan menjadikan kita baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, agar setia dalam perkara-perkara kecil dan teristimewa bukan hanya dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi pikiran kami, pertumbuhan akan karakter kami, itu penting sekali. Hari demi hari kami harus bertumbuh. Pikiran kami hari demi hari harus benar dan kudus, agar kami pada akhirnya layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus kami tinggal dalam Yesus, dan dengan tinggal dalam Yesus kami berbuah. Dan salah satunya adalah kesetiaan. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.